Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Radiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin wal muslimat. Wa qala radiyallahu anhu. Bermula rukun iman itu yaitu amantu billahi. Artinya telah percaya aku akan Allah Ta'ala, yaitu menyungguhkan dengan hati akan bahwa sungguhnya bagi Allah Ta'ala wujud, artinya ada zatnya, ia juga yang menjadikan. Dan qidam artinya sedia, dan baqa artinya kekal. Dan mukhalafatuhu ta'ala mukhalafatuhu lil hawadisi, artinya bersalahan Allah Ta'ala dengan segala yang baharu. Dan qiyamuhu binafsihi, artinya yang berdiri dengan sendirinya. Dan wahdaniyat artinya asa, bukan Allah jisim, artinya bertubuh. Nah, itu asajat itu kan. Asajat apa? Kada bersusun, kada berjisim, kada menerima, kada bisa dibagi, kada bisa dibelah, kada bisa dibagi, kada bisa dikarat, dibelah dikarat. Nah, itu arti anak tadi itu wahdaniyat itu dijelaskan sini. Nah, kalau wahdaniyat itu dijelaskan. Arti wahdaniyat, arti asa itu apa? Bukan al-taltu jisim, dan bukan ia jauhar atau asal suatu. Jauhar itu jadi saya sebutkan sini asal sesuatu. Berarti tak dahulu jauhar daripada jisim. Pada jirim, asal jirim apa? Jauhar. Asal jisim jauhar. Dan bukan ia arat, artinya berubah-ubah. Nah, itu Tuhan itu ada berubah-ubah. Tuhan ada berubah-ubah. Dan tiada berpihak pada suatu pihak, dan tiada ia bertempat pada suatu tempat. Tuhan kada di bawah, Tuhan kada di kanan di kiri, Tuhan kada di muka di belakang, Tuhan kada di dalam, kada di luar. Dan tiada ia beranak. Nah, beranak dan tiada diperanakkan. Kada beranak dan kada diperanakkan. Lam yalid wa lam yulad, itu bahasannya Al-Qur'annya lam yalid wa lam yulad. Kada beranak dan kada diperanakkan. Dan tiada ia beribu dan berbapak. Kada bisa abah, kada bisa mama. Dan keluarga dan bersaudara dan sebangsa dengan seorang jua pun, seperti firman-Nya yang maha tinggi, walam yakul lahu kufuwan ahad, artinya dan tiada ada baginya sebangsa dengan seorang jua pun, dan tiada ia bersuka-suka dan berbahagia. Nah, jadi disebutkan Tuhan itu kada bersuka-suka. Yang bersuka-suka itu manusia. Dan bahwasanya bagi Allah Ta'ala hayat, artinya hidup. Nah, kada berarti hayat berdulu sini. Dan kudrat dan iradat. Nah, karena hayat itu syarat daripada menjadi syarat bagi sifat yang lain. Nah, di sini lain lagi nih. Cuma ada jawabannya kita. Ada alasannya kenapa hayat berdulu. Karena hayat itu adalah menjadi syarat bagi sifat yang
lainnya. Amun kada hidup maulah puasa. Orangnya kada hidup maulah berkendak. Orangnya kada hidup maulah berilmu. Dan ilmu artinya tahu, dan sama artinya mendengar, dan basar artinya melihat, dan kalam artinya berkata-kata. Dan ia juga yang menjadikan dan menghidupkan, yang mematikan, dan yang memberi rezeki, seperti firman-Nya yang maha tinggi. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wallahu khalaqakum wama ta'malun. Artinya Allah Ta'ala jua yang menjadikan 7 petala langit dan 7 petala bumi, dan Allah jua yang menjadikan kamu dan barang perbuatan kamu. Kedua, percaya akan segala malaikat, artinya menyungguhkan dengan hati bahwasanya segala malaikat itu hamba Allah, bukan mereka itu perempuan dan bukan mereka itu laki-laki. Dan tiada mereka itu beribu dan berbapak, dan tiada mereka itu beristri dan beranak, dan tiada mereka itu tidur, dan tiada mereka itu bersyahwat, guring adanya, syahwat ada, dan tiada mereka itu makan dan minum, dan tiada mereka itu berbuat durhaka akan Allah Ta'ala. Nah, karenanya kada bersyahwat, kada bernafsu, lalu kada durhaka. Mana tingginya pangkat kita lah malaikat? Kita lah malaikat mana tingginya? Nah, dikala kita itu yang mempunyai syahwat tapi kita kada melanggar Allah Ta'ala, maka kita lebih mulia daripada malaikat. Malaikat bujur aja karena beribadah terus, tapi memang kada ada syahwatnya. Memang kita kan banyak rintangan syahwat, godaan syahwat ini, syahwat itu, macam-macam. Tahannya dengan syahwat itu, maka lebih biadal pahalanya daripada malaikat. Adalah tubuh mereka itu terlebih halus, dijadikan Allah Ta'ala kan mereka itu daripada cahaya, dan perbuat mereka itu barang yang dititahkan Allah Ta'ala atau diperintahkan Allah Ta'ala. Apa aja yang perintah Allah Ta'ala digawi mereka. Adalah mereka itu atas rupa berlain-lainan, atas pekerjaan yang berlain-lain. Rupanya itu berlain atas apa gawiannya, tergantung apa yang digawinya, apa yang dikerjakannya. Ditentukan setengah mereka itu menanggung arsy Allah Ta'ala, dan setengah mereka itu mengawali surga. Malaikat siapa? Ridwan, mengawali surga. Dan neraka siapa? Neraka malaikat siapa? Malaikat Malik. Dan setengah mereka itu rukuk aja terus, dan setengah mereka itu sujud akan Dia, dan setengah mengucap tasbih, dan setengah mengucap tahlil la ilaha illallah terus menerus, dan setengah mengucap takbir, dan setengah mengucap istighfar dan barang sebagainya. Dan adalah malaikat itu terlalu banyak hingga penuhlah 7 petala langit daripada kebanyakan mereka itu. Tiada siapa yang mengetahui banyaknya melainkan Allah Ta'ala. Ada sahabat Nabi yang meninggal dunia, jadi nabinya melihat malaikat tuh. Saking banyaknya malaikat pun mengantar jenazah sahabat itu. Abdurrahman Sa'labah bin Abdurrahman Al-Ansari. Ketika wafat itu Nabi itu menganggung jenazah sahabat itu, mengangkat juga sampai saya bejingkit. Jadi sahabat melihat kenapa Rasulullah bejingkit. Ya Rasulullah kenapa bejingkit? Aku sidin kada kawa benahap bejicak ini. Kenapa? Saking banyaknya malaikat untuk mengantarakan Sa'labah bin Abdurrahman Al-Ansari. Sampai bejingkit. Jadi kan Nabi jangan melihat tuh, Nabi yang tahu, sahabat tidak tahu. Untuk gaib, kerjakan gaib. Nabi yang dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu amalannya itu surah Yasin. Barang siapa baca surah Yasin itu, surah Yasin, maka malaikat itu berapa ribu malaikat itu
beribu-ribu malaikat mengantarkan jenazah kita. Dibacakan Yasin kah atau membaca Yasin kah atau ini hadisnya, atau anak mati kah? Anak mati dibacakan. Nah hidup baca Yasin. Nah ketika hidup baca Yasin kita. Jangan pas mati anak berharap baca Yasin. Sehari sekali baca Yasin. Ini 2 kali paling gak ada tuh baca Yasin disuruh tuh. Pagi baca Yasin, sore baca Yasin. Bilanya pagi baca Yasin, seharian dijaga. Bilanya malam, sore baca Yasin, semalaman dijaga. Itu 2 kali kita disuruh baca Yasin. Barang itu sekali barang mati, anak mati dibacakan Yasin. Anak mati dengan sakarat bacakan Yasin. Kemudian ketika sudah mati bacakan Yasin. Ketika dibuat ke kubur bacakan Yasin. Itu masing-masing fadilatnya atau keutamaannya. Itu salah satu keutamaannya itu deh. Malaikat 4 menyelamatkan, 4 menyembayangkan, 4 mengantar jenazah kita malaikat. Ini sedikitnya orangnya mengantar. Nih kita tapi biasanya kan kebiasaannya bila orang baik itu pasti banyak nang melawat, pasti banyak nang mengantar. Yang sedikit itu karenanya di dunia kada katuju, di dunia atau kada katuju mengantar ke kada katuju mengantar orang. Nya kayak kan ada timbal baliknya gitu, ada timbal baliknya. Kita ini kan bagusnya tuh kan katuju pang artinya kan diantar banyaknya ya. Itu tandanya tanda orang baik gitu nah. Orang karena orang ringan hatinya tuh untuk mengantarkan jenazahnya. Kayak wali-wali itu kan, kayak guru-guru banyaknya mengantarkan. Oh ya sedikitnya misalnya sedikitnya. Kalau kita soalnya itu malaikat banyak mengantarkan juga. Mungkin di sini itu ya beribadahnya sembunyi-sembunyi yang hanya Allah Ta'ala yang tahu, malaikatnya yang tahu. Soalnya sedikitnya orangnya. Nah, itu mungkin kasat mata kita tuh kada tahu sedikitnya nama antar, padahal banyak nah malaikat miring itu lah kada tahu. Nah, nggak kayak nuntut ilmu nih. Malaikat itu membentangkan sayapnya. Malaikat membentangkan sayapnya. Jadi kita kadang merasanya pada kita berduduk di atas sayapnya malaikat. Malaikat itu membentangkan sayapnya bagi yang penuntut ilmu. Ridwan karena suka, malaikat itu karena senang gembira dengan apa yang ia perbuat ketika kita hadir di dalam majelis ilmu. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.